Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asi dari Gunung Kidul, dari tim Nyentrip Gunung Kidul. Saya adalah salah satu penyintas kanker payudara yang sembuh berkat pendampingan produk AFC. Tepuk tangan dong. Saya mempunyai benjolan sejak 2004. Waktu itu saya langsung periksa ke dokter bedah tempat saya tinggal. Dokter bilang, ini kelenjar yang harus dioperasi. Saya nggak mau karena saya takut. Akhirnya benjolan itu saya biarkan bertahun-tahun. Hingga pada tahun 2021 saya mengikuti vaksin COVID. Dari situlah benjolan itu mulai membesar. Tapi waktu itu saya belum ke rumah sakit. Karena saya benar-benar takut untuk pergi ke rumah sakit. Akhirnya pada tahun 2022 saya diperkenalkan produk AFC oleh seseorang yang sampai saat ini beliau selalu setia mendampingiku. Tapi waktu itu saya belum membeli karena bagiku harga satu paket itu harga yang sangat tinggi. Mana mungkin saya bisa membelinya. Saya masih belum berkeinginan untuk membeli. Tapi saya bingung karena benjolan itu mulai membesar dan membesar. Akhirnya pada bulan Oktober 2022 saya mencoba untuk mengonsumsi produk AFC. Alhamdulillah, benjolan yang tadinya tak beraturan karena saking besarnya, benjolan itu semakin lama mengumpul jadi satu. Tadinya kan nggak beraturan sama sekali, benar-benar besar. Akhirnya pada tanggal 23 bulan November benjolan itu mecah. Tapi saya belum pergi ke rumah sakit. Saya masih takut. Saya masih bertahan di rumah sampai 2 bulan lebih. Berkat pendampingan suami, dukungan dari suami, saya disuruh untuk pendampingan medis. Akhirnya saya mau dibawa ke rumah sakit. Berkat dukungan dari suami, saudara-saudara, serta teman-teman. Akhirnya pada tanggal 29 Februari 2024 saya mau dibawa ke rumah sakit di Jogja. Pemeriksaan awal langsung di USG. Dokter kaget. Menurut kemedisan, penyakit saya ini sudah memasuki kanker payudara ganas stadium akhir. Harusnya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Harusnya saya sudah tidak kuat. Tapi kenapa ini cuma ada satu titik dan nggak ada penyebaran sama sekali? Dokter masih penasaran dan bingung. Akhirnya saya disuruh biopsi. Saya lakukan biopsi itu. Nanti kalau hasilnya ganas, saya di kemo dulu sebelum dioperasi. Tapi 2 minggu kemudian hasilnya keluar. Alhamdulillah hasilnya jinak. Dokter langsung memutuskan untuk dilakukan operasi pada tanggal 5 April 2024. Akhirnya saya dilakukan operasi pada tanggal itu juga selama 5 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Dokter masih penasaran. Penyakit saya masih di lab. Karena kok masa kayak gini kok ini hasilnya kok jinak. Masih di lab. 2 minggu kemudian hasilnya keluar. Alhamdulillah hasilnya tetap jinak. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dan waktu itu saya benar-benar berjuang untuk membeli produk AFC. Karena bagiku harga satu paket itu harga yang sangat tinggi. Tapi saya waktu itu gimana caranya saya bisa membeli? Waktu itu setelah dioperasi 2 minggu kemudian hasilnya keluar, hasilnya jinak. Terus dilakukan kontrol per 1 minggu sekali untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Tapi alhamdulillah dokter menyatakan untuk tidak dilakukan kemo ataupun sinar. Karena benar-benar tidak ada penyebaran sama sekali dan akarnya benar-benar mati. Dan dokter memutuskan untuk kontrol selanjutnya per 6 bulan sekali. Kemarin
dokter menyatakan untuk tidak dianjurkan kontrol lagi. Dan waktu itu saya benar-benar berjuang bagaimana caranya bisa membeli produk tersebut. Karena bagiku harga satu paket itu harga yang sangat tinggi. Mana mungkin saya bisa membelinya. Tapi kalau saya melihat harga, sampai kapanpun saya tidak bisa membelinya. Tapi saya di sini ingat anak saya yang masih kecil. Saya masih ingin membesarkan dia. Saya masih ingin mendampingi suamiku. Gimana caranya saya bisa membeli produk tersebut. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk menggadaikan BPKB motor ke bank sebesar 20 juta agar aku bisa membeli produk tersebut. Alhamdulillah Allah menjawab doa-doaku. Penyakitku benar-benar telah diangkat dan akarnya benar-benar mati. Terima kasih ucapan untuk Bu Lis yang pertama kali memperkenalkan produk Alsen pada saya, hingga sampai saat ini beliau masih setia mendampingiku. Terima kasih untuk suamiku yang berkorban